Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang berbahagia sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021 di SMP Negeri 6 Balikpapan. Persyaratan untuk mendaftar PPDB di jenjang SMP ini secara umum ya, usia paling tinggi yaitu 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Yang kedua, menunjukkan bukti kelulusan atau surat kelulusan. Yang selanjutnya membawa kartu keluarga yang asli dan fotokopinya. Selanjutnya membawa akte kelahiran anak yang akan didaftarkan. Lalu KTP orang tua yang ada di dalam KK ya. Dan terakhir, untuk jalur afirmasi wajib menunjukkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar atau PKH, Program Keluarga Harapan. Ini juga sama, dibawa aslinya dan juga dibawa fotokopiannya. Selanjutnya, jalur PPDB SMP Negeri 6 Balikpapan. Di SMP Negeri 6 Balikpapan itu ada beberapa jalur yang bisa dipilih oleh peserta didik maupun orang tua. Jalur yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi terbagi menjadi dua ya, zonasi R1 dan zonasi RZ. Untuk zonasi R1 adalah calon siswa yang rumahnya berada dekat dengan SMP Negeri 6. Nanti ada di lampiran RT berapa saja yang rumahnya berada di sekeliling SMP 6. Ini masuk zona R1 yang merupakan prioritas untuk diterima di SMP Negeri 6. Nah, yang selanjutnya adalah zonasi atau RZ. Nah, ini terdiri dari beberapa kelurahan yang nanti akan disampaikan juga di lampiran. Ada beberapa kelurahan yang masuk di zonasi RZ. Selanjutnya, peserta didik dan orang tua juga bisa memilih jalur afirmasi. Yang selanjutnya, jalur perpindahan tugas orang tua. Perlu untuk lapor diri ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan sebelum melakukan pendaftaran di sekolah terdekat. Jalur keempat bisa dipilih yaitu jalur prestasi. Apabila putra-putri, ayah bunda sekalian mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik di bidang olahraga maupun seni, itu akan mendapatkan nilai tambahan apabila sertifikatnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk mendaftar di jalur prestasi untuk mendapatkan nilai tambahan ya bunda. Selanjutnya, jalur peserta didik inklusif. Yang terakhir, jalur kelas olahraga. Nah, ini khusus bagi putra-putri ayah bunda yang mempunyai bakat di bidang olahraga dan punya sertifikat juara. Oke, kita lanjut. Zona 3 terdiri dari 3 SMP ya, ayah bunda. Yang pertama SMP Negeri 3, yang kedua SMP Negeri 6, dan yang ketiga SMP Negeri 22 Balikpapan. Di dalam lampiran bisa kita lihat untuk SMP Negeri 6 yang masuk zonasi R1 prioritas masuk ya di SMP 6 adalah dari Kelurahan Gunung Samarinda karena
berada di sekitar SMP Negeri 6, yaitu RT 5, RT 6, RT 7, RT 10, RT 11, RT 16, dan RT 17. Nah, sedangkan yang lainnya maka bisa mengambil jalur zona RZ, yaitu bagi ayah bunda yang memiliki kartu keluarga yang berdomisili di Kelurahan Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Muara Rapak, Karangjati, Karangrejo, dan Sumberjo, maka bisa memilih di antara 3 sekolahan ini, yaitu SMP 3, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 22 Balikpapan. Kita lanjut. Tahapan dalam verifikasi dan validasi dokumen di kantor Disdikbud. Ada calon peserta didik yang wajib melakukan verifikasi dan validasi dokumen ya di kantor Disdikbud Kota Balikpapan, ayah bunda. Yang pertama adalah calon peserta didik dari luar Kota Balikpapan dan berdomisili di luar Kota Balikpapan. Jadi betul-betul kakaknya kakak luar kota, ijazahnya juga ijazah dari luar kota, bukan dari Kota Balikpapan. Yang kedua yang harus memverifikasi dokumennya adalah calon peserta didik luar Kota Balikpapan, tapi warga Kota Balikpapan. Artinya dia sekolah di luar kota, tapi dia punya kakak di Balikpapan. Maka ini wajib untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen di kantor Disdikbud dulu sebelum mendaftar di sekolah yang dituju. Yang ketiga, calon peserta didik lulusan paket A atau lulusan tahun 2017, 2018, dan 2019 wajib untuk memverifikasi dan validasi berkasnya di Disdikbud Kota. Dan yang terakhir adalah calon peserta dengan jalur prestasi akademik dan akademik. Nah, ini bagi ayah bunda yang putra-putrinya punya prestasi, ini harus dilaporkan ke Disdikbud supaya bisa mendapatkan nilai tambahan. Selanjutnya, tata cara pendaftaran calon peserta baru. Ada beberapa model ya ayah bunda. Model yang pertama yaitu calon peserta didik datang ke sekolah terdekat untuk proses pendaftaran. Jadi langsung bawa berkasnya, bawa dokumennya, datang ke sekolah terdekat. Atau model yang B, calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara online di website https://balikpapan.siap-ppdb.com. Kita lanjut ayah bunda. Jadwal verifikasi dan validasi dokumen. Tempat proses verifikasi dan validasi dokumen itu di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ya ayah bunda. Dan verifikasi validasi dokumen tolong diingat tanggalnya, yaitu dimulai dari tanggal 11 Juni dan berakhir pada tanggal 15 Juni. Jangan sampai terlewat. Sayang kalau terlewat, karena verifikasi dokumen ini penting untuk beberapa syarat yang tadi ya. Misalkan prestasi bisa menambahkan nilai prestasi dia. Tapi kalau tidak di-verval di Disdikbud, maka sertifikatnya tidak bernilai, tidak mendapatkan nilai tambahan nanti. Alamatnya ada di Jalan Ruhui Rahayu, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kode pos 76115, atau di dekat DOM, daerah Ring Road. Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru secara offline atau luar jaringan atau luring. Yang pertama adalah jalur kelas olahraga. Pendaftarannya dimulai pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni 2020.
Ini khusus bagi putra-putri ayah bunda yang punya bakat di bidang olahraga dan bisa membuktikan dengan sertifikat atau piagam kejuaraan yang diikuti. Verifikasi berkas pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juni 2020. Lalu tes bakat fisik tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020. Dan pengumuman pada tanggal 19 Juni 2020. Di saat pengumuman bisa juga ayah bunda membawa berkas lengkap, maka bisa langsung daftar ulang. Maka siapa tahu putra-putri ayah bunda diterima, maka bisa langsung daftar ulang di tanggal 19 Juni. Tapi apabila berkas masih ada yang kurang atau malahan ada yang tidak membawa berkas pada tanggal 19 Juni, maka pendaftaran ulang yang terakhir adalah di tanggal 20 Juni. Jangan lupa ya bunda. Kita lanjut jadwal pendaftaran calon peserta didik baru yang offline lewat jalur peserta didik inklusif. Ini untuk anak-anak spesial kita. Untuk ayah bunda yang mempunyai anak-anak spesial bisa mendaftarkan putra-putrinya di kelas inklusif. Pendaftarannya dimulai pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni 2020. Selanjutnya akan dilakukan observasi atau wawancara pada tanggal 12 sampai dengan 18 Juni 2020. Dan pengumuman pada tanggal 19 Juni 2020, sama seperti jadwalnya kelas olahraga tadi ya. Dan terakhir daftar ulang juga sama seperti kelas olahraga di tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Juni tahun 2020. Kita lanjut bunda. Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru atau online atau melalui metode daring ada 4, yaitu jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Catat tanggalnya ya bunda. Ini jalur umum nih. Pendaftaran dimulai pada tanggal 22 Juni sampai dengan 2 Juli 2020. Biasanya para orang tua itu datang di hari pertama, padahal hari pertama itu membludak sekali. Jadi usahakan datang di hari kedua atau hari ketiga saja, ini saran saya supaya mengurangi antrian. Biasanya di hari ketiga, hari keempat itu malah nggak ada orang sama sekali. Padahal di hari pertamanya membludak luar biasa. Ya mungkin antusiasme dari para orang tua mencari sekolah baru untuk anak-anaknya. Tapi untuk ayah bunda yang tidak suka antri, tidak suka dempet-dempet, apalagi di kondisi COVID sekarang, maka saran saya datang di hari ketiga atau hari keempat saja. Selanjutnya pengumuman ada di tanggal 3 Juli 2020 dan daftar ulang di tanggal 6 sampai dengan 8 Juli tahun 2020. Dicatat ya bunda. Kita lanjut kuota PPDB SMP Negeri 6 Balikpapan. Nah, ini bisa dilihat ada berapa kuota untuk R1, ada berapa kuota untuk RZ, untuk prestasi, untuk peserta afirmasi, dan seterusnya. Selanjutnya website PPDB online tahun 2020-2021 bisa ayah bunda kunjungi di alamat berikut ya, https://balikpapan.siap-ppdb.com. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda. Mudah-mudahan bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.